Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom dalam mata kuliah KPGRIan dengan topik Sejarah PGRI. Era kolonial Belanda. Politik penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda di awal tahun 1930-an membuat rakyat semakin sengsara. Di antara kebijakan pemerintah Hindia Belanda adalah pemangkasan anggaran pendidikan. Kebijakan itu memantik kemarahan para guru. Kebijakan itu ditentang, terlebih berdampak pada guru-guru bantu. Dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menuliskan, akibat kebijakan itu, pada tahun 1931, banyak guru bantu menjadi korban pemecatan. Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat PGBH adalah organisasi yang telah ada sejak tahun 1912. Terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Mereka melakukan aksi protes terhadap kebijakan itu. Protes atas pengusutan anggaran pendidikan oleh PGBH juga didukung oleh sejumlah organisasi lainnya yang bergerak di bidang pendidikan, seperti Budi Utomo. PGBH pun terus berjuang sambil menyempurnakan organisasinya. Organisasi Perjuangan Guru Pribumi telah terbentuk pada tahun 1912 saat masih era kolonial Belanda dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini terdiri dari berbagai lapisan guru. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib anggotanya yang memiliki latar belakang pendidikan maupun status sosial yang berbeda. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Para guru pada masa pemerintahan Hindia Belanda berasal dari sekolah-sekolah yang disebut Quick School atau pendidikan keguruan. Pada abad ke-20 tersebut, perkembangan dan pembaruan bidang politik maupun ekonomi secara global mengalami kemajuan pesat. Demikian pula di Indonesia. Para guru menuntut persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Seiring berjalannya waktu, perjuangan para guru pun semakin berkobar dengan diiringi kesadaran mencapai kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Akhirnya, pada tahun 1932, PGBH berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Organisasi ini merupakan kumpulan dari berbagai organisasi profesi guru, diantaranya PGB, PGAS, FOB, PNS, HKSB, PSO, dan PNS. Perubahan nama dari PGBH menjadi PG pun membuat Belanda terkejut sekaligus semakin khawatir, sebab pemakaian kata Indonesia menjadi cermin munculnya semangat kebangsaan menentang pemerintah Hindia Belanda dan menginginkan kemerdekaan. Kebijakan penghematan pemerintah Hindia Belanda terus menjadi pembahasan dan penentangan keras PGI dari tahun ke tahun. Terbukti penentangan para guru terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda semakin sering terjadi. Salah satunya PGI menentang usaha pemerintah Belanda untuk memindahkan urusan pengajaran dari pusat ke daerah-daerah. Usaha ini dianggap sebagai kemunduran dalam pendidikan, mengingat kurangnya keuangan daerah. Karena itu, para guru menentang penyerahan urusan pengajaran kepada pemerintah daerah sebelum ada perbaikan perhubungan keuangan daerah. Tahun 1932 ini anunya aja, singkatnya aja. Ini para guru ini dari berbagai kelompok, ada kelompok agama, ada kelompok tingkatan gitu kan, tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, ada pribumi, ada berbagai macam kelompok itu. Mereka berpikir kalau tidak kita bersatu dalam satu kesatuan yang kuat, maka tujuan perjuangan itu akan kandas. Pergerakan kelompok guru mulai menemukan titik cerah pasca kolonialisme Belanda. Lantas, bagaimana perjuangan para guru bangsa terlepas dari belenggu penjajahan seutuhnya?
Pada era kolonial Jepang, sementara pada saat Jepang menduduki Indonesia, PGI tak bisa melakukan aktivitasnya karena Jepang menutup sekolah-sekolah yang ada. Namun setelah beku selama pendudukan Jepang, organisasi muncul kembali dengan semangat baru. Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Secercah harapan pun terbentuk kala itu. Angkatan bersenjata Jepang mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa ini. Namun, berbeda dengan masa penjajahan Belanda, Jepang membuka sekolah bukan hanya khusus kaum bangsawan, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi, baik di kantor maupun di sekolah. Sedangkan bahasa Belanda resmi dilarang, dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Jadi begini, penjajahan Jepang ini ada hal-hal yang cukup baik, ya kan? Salah satu yang kita itu diberlakukan adalah, ya dalam perang juga namanya, gitu, adalah menganggap secara pasti kalau Belanda itu adalah penjajah. Seolah-olah begitu. Jepang itu sebagai penjajah meskipun kejam gitu ya, tapi ada yang positif seperti itu. Memberlakukan bahasa Indonesia, membuat sebuah lembaga bahasa Indonesia. Tidak boleh bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa umum. Tidak semata membantu perubahan pendidikan di Indonesia, namun Jepang memiliki niat lain, seperti adanya romusa dan prajurit-prajurit yang dilatih untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Jepang pun menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, dan mengibarkan bendera. Pelajar-pelajar juga diharuskan mengikuti latihan fisik yang ketat. Demi tercapainya keseragaman dalam pengertian dan tujuan pemerintahan Jepang, tiap-tiap daerah pun mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih. Namun, di sisi lain, semua organisasi dilarang oleh Jepang, kecuali lembaga yang didirikan pemerintahan militer Jepang. Dan organisasi guru adalah salah satu yang dilarang masa itu. Bagaimana perjuangan organisasi tersebut hingga saat ini? Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejumlah perubahan mendasar terjadi dalam pemerintahan di tanah air, termasuk bidang pendidikan. Para guru kembali disatukan dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Begitupun semangat proklamasi turut menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres tersebut, organisasi maupun kelompok guru yang berlandaskan perbedaan tamatan, status, daerah, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Unifa Rosyidi, Ketua Organisasi PGRI 2 periode sejak tahun 2017, memaparkan bagaimana PGRI yang kala itu masih bernama PGI bergerak pasca proklamasi. Nah, 3 bulan setelah Indonesia merdeka, 3 bulan 10 hari, itu Persatuan Guru Republik Indonesia, sangat visioner. Ya, Republik Indonesia. Jadi dari awalnya mereka sudah unitaristik. Mereka tidak mau berkumpul karena kelompok tertentu, status sosial, status pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Unitaristik. Nah, sejak awal itu selalu dikatakan untuk memperjuangkan aspirasi bahasanya, tentu bahasa Indonesia pada saat itu, dan untuk mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan di dalam konteks ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan untuk juga bertempat untuk meningkatkan profesi. Kita wajib mengkritisi, tapi mengkritisi dengan cara tentu saja knowledge, data, ya, disampaikan dengan cara-cara yang
kita sebagai organisasi profesi. Jadi arah ini semakin menunjukkan kepada keinginan sejak awal bahwa ini adalah tempat berkumpulnya para guru profesional, tempat wadah aspirasi, memperjuangkan aspirasi mereka satu sisi, di sisi lain bagaimana ini menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus mengawal tujuan pendidikan nasional. Demikianlah tadi sekilas tentang sejarah PGRI. Untuk sesi berikutnya kita akan membahas tentang sejarah PGRI dari sisi kongres demi kongres. Demikian dari saya, kami dari Universitas PGRI Yogyakarta. Salam sukses, Universitas PGRI Yogyakarta, gerbang sukses masa depan.